Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa, tanggal 23 Mei tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 27. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini, aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya,
permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup di dalam Kristus. Kita semua mengharapkan kehidupan kekal, kehidupan yang abadi. Di luar sana, banyak agama mengajarkan tentang keabadian, tentang kekekalan, tentang kebahagiaan abadi. Tetapi pertanyaannya adalah, apa sebenarnya kehidupan kekal itu? Kalau kita menyebut tentang kehidupan kekal, bukankah itu artinya ada kehidupan yang tidak kekal? Tapi kita perlu pahami bahwa kehidupan kekal dan kehidupan tidak kekal bukanlah tentang kehidupan di bumi sekarang dan kehidupan nanti sesudah kematian. Berbicara tentang kehidupan kekal tidak melulu berbicara tentang hidup setelah kematian. Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Ini berarti hal itu tidak merujuk sekedar soal sesudah kematian. Saudaraku terkasih, di dalam kekristenan,
Hidup disebut sungguh-sungguh hidup ketika dijalani dalam persatuan dengan Yesus Kristus. Artinya, hidup sejati itu ada ketika kita mengikuti dan menyatu dengan Kristus. Hidup yang dijalani sembari menolak untuk menjadi seperti Kristus adalah hidup yang palsu. Kita tahu persis perbedaan antara sesuatu yang asli dan sesuatu yang palsu. Sesuatu yang palsu pasti akan mudah pudar atau luntur, ketahanannya tidak lama dan seterusnya. Demikian juga halnya dengan hidup. Hidup yang palsu terlihat dari kasih yang mudah luntur, pengorbanan yang hitung-hitungan, pemberian diri yang ikut selera, atau persembahan yang mengharapkan imbalan dan lain-lain. Kalau kita sungguh menyatu di dalam Kristus, maka yang sebaliknya akan terjadi dalam hidup kita adalah kasih kita tidak mudah luntur, pengorbanan kita tulus, pemberian diri kita tidak tergantung selera, berbagi tanpa menyelipkan kepentingan, dan lain-lain. Saudara-saudariku terkasih, hidup kekal yang dijanjikan oleh Yesus Kristus adalah sebuah pernyataan mengenai hidup yang sejati, hidup yang benar-benar hidup, dan bukan sekedar persoalan bernafas atau tidak bernafas. Karena itu, mari kita memuji dan memuliakannya, sebab dalam Dialah kita sungguh-sungguh menikmati hidup kekal itu. Di luar Yesus Kristus, kita terperangkap dalam hidup yang palsu. Semoga demikian. Amin.